Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dari dua kingdom saja. Sebelum masuk ke penjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah dari absen 3. Untuk kingdom pertama, saya akan menjelaskan Monera. Jadi, Monera itu merupakan organisme yang memiliki satu sel. Monera tidak memiliki organel yang diselubungi membran. Dinding sel Monera terbuat dari peptidoglikan yang kaku dan tahan terhadap tekanan osmotik. Bentuk sel Monera bisa berupa bulat atau kokus, batang atau basil, atau spiral. Monera bereproduksi secara aksesual, yaitu dengan membelah diri atau pembentukan tunas. Tidak memiliki organel-organel bermembran seperti kloroplas, mitokondria, retikulum, endoplasma, badan gigi, lisosom, dan vakuola. Beberapa jenis Monera dapat memproduksi makanannya sendiri, misalnya melalui proses kemosintesis atau fotosintesis. Dan Monera itu memiliki klasifikasi. Memiliki dua klasifikasi. Yang pertama itu ada Archabacteria. Untuk gambarnya, jadi Archabacteria merupakan kelompok mikroorganisme prokariotik yang sangat berbeda dari bakteri dan eukariot. Meskipun mereka mirip dengan bakteri, dalam banyak hal mereka memiliki perbedaan pada tingkat molekuler dan genetik. Contoh Archabacteria adalah Metagones, Halopiles, dan Thermopiles. Dan untuk klasifikasi kedua yaitu ada Eubacteria. Untuk gambarnya, jadi Eubacteria adalah kelompok organisme bersel tunggal yang sangat beragam dan melimpah di bumi. Mereka tidak memiliki nukleus yang terikat dengan membran. Materi genetik mereka, DNA, terletak di area sel yang disebut nukleoid. Eubacteria berperan sebagai dekomposer dengan menguraikan materi organik mati. Mereka juga bisa digunakan dalam produksi makanan seperti yogurt, keju, dan acar, produksi antibiotik, dan lainnya. Dan untuk kingdom kedua, saya akan menjelaskan Protista. Protista itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu uniseluler atau multiseluler. Protista bisa berupa organisme tunggal seperti amuba atau multiseluler seperti alga. Yang kedua, eukariot. Sel protista memiliki inti sel yang terbungkus membran. Yang ketiga, nutrisi beragam. Beberapa protista autotrof memproduksi makanan sendiri seperti alga, sementara yang lain heterotrof mengandalkan organisme lain untuk makanan. Yang keempat, habitat beragam. Protista umumnya ditemukan di lingkungan yang lembab, baik di air tawar, air laut, maupun tanah. Untuk yang kelima, reproduksi. Protista dapat berkembang biak secara seksual maupun aksesual. Untuk yang keenam, pergerakan. Banyak protista memiliki struktur seperti flagella atau silia untuk bergerak. Dan untuk yang terakhir, protista mencakup beberapa jenis organisme termasuk alga, protozoa, dan jamur lendir. Dan untuk klasifikasi dari protista itu, yang pertama ada protista mirip hewan. Untuk gambarnya, penjelasannya, protista mirip hewan atau sering disebut protozoa adalah makhluk hidup bersel satu yang memiliki ciri-ciri mirip hewan. Mereka tidak memiliki dinding sel seperti tumbuhan, namun memiliki cara memperoleh makanan yang aktif seperti hewan, yaitu dengan cara memangsa organisme lain. Klasifikasi yang kedua ada protista mirip tumbuhan. Untuk gambarnya, protista mirip tumbuhan atau sering disebut dengan alga merupakan kelompok organisme eukariotik uniseluler atau multiseluler yang memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan. Meskipun begitu, mereka tidak termasuk dalam kingdom Plantae.
Alga memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Untuk klasifikasi yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Untuk gambarnya, protista yang mirip dengan jamur sebenarnya hanya berbentuk menyerupai jamur, yaitu seperti filamen hifa dan sporangia. Mereka juga berlendir dan memiliki warna putih serta kuning. Protista yang mirip jamur terbagi atas 3 kelompok, yaitu jamur air, Oomycota, jamur lendir, Myxomycota, dan Achrasia-mycota. Protista mirip jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang memiliki ciri-ciri menyerupai jamur, namun dalam klasifikasi ilmiah, karena mereka tidak termasuk dalam kingdom fungi, mereka sering disebut sebagai jamur lendir atau jamur air. Meskipun memiliki kemiripan, protista mirip jamur memiliki perbedaan signifikan dalam struktur tubuh, cara memperoleh makanan, dan siklus hidupnya dibandingkan dengan jamur sejati.